Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Rizkullah dengan NIM 66612400195. Saya dari jurusan Administrasi Publik Untirta. Jadi di video kali ini saya bakal bahas nih tentang analisis visi misi, tujuan, sasaran, serta faktor internal dan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bakal bahas satu persatu plus kasih analisis dan masukan, termasuk konsep SMART untuk mengevaluasi sasaran. Yuk kita langsung aja. Nah, yang pertama itu di sini ada visi Untirtanya itu adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing pada tahun 2030. Nah, menurut analisis saya, visi ini tuh udah jelas arahannya mau kemana. Arahnya tuh mau jadi kampus kelas dunia. Tapi yang saya perhatiin, visinya tuh udah lumayan oke. Nggak cuma fokus ke reputasi global, tapi juga ke karakter dan daya saing. Tapi mungkin bisa ditambahin dengan program kolaborasi internasional yang lebih masif. Contohnya kayak student exchange atau pertukaran pelajar yang lebih mudah diakses atau kurikulum yang lebih adaptif dengan kebutuhan industri global. Nah, menurut saya visinya sih udah oke, tapi butuh langkah yang jelas biar enggak cuma jadi slogan doang gitu. Dan yang kedua, itu ada misi Untirta. Nah, misi Untirtanya itu mencangkup pendidikan bermutu, riset dan inovasi, pengabdian masyarakat, dan tata kelola yang baik, jejaring nasional dan internasional. Nah, menurut analisis saya pribadi, misi ini udah kuat gitu dan relevan banget nih buat mendukung visi yang barusan kita jelasin. Tapi saya rasa masih perlu dikembangin lagi. Misalnya, nggak cuma fokus ke riset umum, tapi juga riset yang berdampak langsung ke masyarakat atau industri lokal. Atau mungkin juga memperbanyak program magang bersertifikat yang kerjasama langsung dengan perusahaan. Ini dapat tambah nilai plus nih buat mahasiswanya. Nah, intinya itu misinya sih udah jelas banget, tapi perlu lebih spesifik dan terukur biar implementasinya nggak terlalu umum. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan yang ada di PPT itu intinya tuh ada analisis keselarasan visi misi, terus ada identifikasi faktor strategis, terus ada penilaian efektivitas strategis. Nah, menurut saya tujuan-tujuan ini tuh masih bersifat evaluatif. Saya rasa ini bisa diperkuat lagi dengan target yang lebih terukur. Contohnya kayak meningkatkan jumlah publikasi internasional 30% dalam waktu 3 tahun. Atau contoh lainnya nih kayak meningkatkan kolaborasi dengan 5 universitas luar negeri dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi menurut intinya tuh tujuannya udah ada, tapi perlu dikaitkan lagi nih dengan angka atau capaian yang lebih jelas supaya dalam pengimplementasiannya bisa terukur. Nah, selanjutnya itu ada sasaran. Nah, sasaran ini kita bakal menganalisis dengan konsep SMART. Yang belum tahu SMART itu apa, jadi SMART itu cara bikin sasaran yang efektif. Nah, dengan apa? Dengan S. S-nya itu spesifik, yaitu jelas dan spesifik. M-nya itu measurable, yang artinya itu bisa diukur pakai angka atau data. Terus ada A. A-nya itu achievable, realistis, dan bisa dicapai. Terus ada R. R-nya itu relevan sama visi besar. Terus ada time bound atau ada deadline-nya. Contohnya, dari tingkat publikasi, jadi diubah jadi tambah 20 publikasi Scopus dalam rentang waktu 2 tahun, kayak gitu. Jadi intinya tuh biar sasarannya tuh nggak cuma wacana doang, tapi ada action plan yang jelas. Nah, sasaran yang ada di PPT ini kurang lebih kayak peningkatan mutu akademik dan akreditasi, terus ada peningkatan kualitas riset dan publikasi, terus ada tata kelola yang efektif dan digital, terus ada jejaring strategis dengan industri dan internasional. Nah, sekarang kita bakal analisis nih pakai konsep SMART. Yang pertama tuh S-nya, spesifiknya. Jadi menurut saya spesifiknya tuh sasarannya ini udah spesifik. Contohnya tuh peningkatan mutu akademik. Nah, itu udah spesifik. Terus ada M-nya, measurable. Nah, menurut saya belum ada ukuran yang jelas. Misalnya menaikkan akreditasi prodi dari B ke A, kayak contoh lainnya lagi tuh kayak ningkatin jurnal terindeks Scopus kayak gitu. Terus ada A-nya nih, A-nya tuh achievable. Jadi menurut saya dari sasaran ini secara umum bisa dicapai asal ada dukungan dari sumber daya. Nah, lanjut ke R-nya, itu relevan. Menurut saya ini tuh sangat relevan dengan visi misi yang udah kita jelasin di atas. Nah, lanjut ada time bound atau deadline-nya. Menurut saya di sasaran ini kurang disebutin deadline-nya tuh kapan. Misal kayak capai dalam 2 tahun atau sebelum 2025 kayak gitu. Itu namanya deadline. Jadi menurut pendapat pribadi, menurut analisis saya, sasarannya tuh udah bagus, tapi butuh target waktu dan angka biar lebih gampang dievaluasinya. Lanjut ke faktor internal. Dari dokumen dari PPT yang ada ini, faktor internalnya itu kekuatannya itu SDM dosen yang berkualitas, terus ada prodi beragam, terus ada komitmen visi jangka panjang. Nah, ada juga nih kelemahannya. Itu ada fasilitas penelitian masih terbatas dan juga ada internasionalisasi masih berkembang. Nah, analisis dari saya ini bisa dimanfaatin banget. Misalnya
manfaat SDM dosen ini buat ngebimbing penelitian mahasiswa atau perbanyak kolaborasi riset antar berbagai prodi. Untuk kelemahannya mungkin bisa diselesain atau diatasin dengan ngajuin proposal pendanaan buat ngebikin lab atau perpustakaan digital. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang ada di PPT ini yaitu peluangnya. Peluangnya itu dukungan pemerintah karena ini universitas negeri. Jadi pemerintah itu mendukung Universitas Untirta ini. Terus ada kolaborasi internasional, terus ada tren digitalisasi. Nah, di sini juga ada ancamannya nih. Ancamannya itu persaingan global sama perubahan dunia kerja. Nah, analisis saya, ini penting banget buat diperhatiin karena Untirta bisa manfaatin program kampus merdeka buat tingkatin relevansi kurikulum atau gandeng startup lokal buat bikin program magang. Nah, tadi itu ancamannya nih. Ancaman persaingan global tuh bisa diatasin dengan memperkuat branding dan diferensiasi. Misalnya, lewat program unggulan yang nggak dimiliki kampus lain. Oke, kita kesimpulannya. Yang terakhir itu, jadi menurut pendapat pribadi sendiri, secara keseluruhan, visi, misi, tujuan, dan sasaran Untirta udah terintegrasi dengan baik buat jadi kampus kelas dunia. Tapi masih membutuhkan penjabaran yang lebih terukur dan strategi yang lebih fokus di beberapa bagian. Terutama tuh di sasaran dan implementasi misi. Nah, kata-kata terakhir, yang paling penting itu perlu aksi nyata, bukan cuma sekedar wacana. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.